saya boleh menambahkan sedikit sambil menunggu ya. Betul, Bu. Silakan Pak Anton. Ya, di dalam bisnis ini saya melihat ada 3 posisi. Posisi yang pertama, kita bisa sebagai pengguna ya. Istri saya tadinya tidak begitu mendukung saya, ya udah papi aja yang beli gitu ya. Jadi dia nggak mau. Jadi setelah saya pakai, saya kasih dia coba, lalu diam-diam dia bilang, pinjem ya sehari katanya. Saya bilang oke lah, karena saya juga pengen tahu, saya sudah pakai, bagaimana dengan istri saya. Dan istri saya hari kedua bilang, Pi beliin dong. Saya kaget, kenapa pada waktu tes yang 3 hari saya melakukan tes stres, itu istri saya tidak tertarik sama sekali. Pokoknya saya melakukan sendirian, saya ke kantor, saya coba di lantai dan lain sebagainya, istri saya tidak tertarik. Tapi begitu saya sudah dapat barangnya, tanggal 13 istri saya pinjam 1 hari, tanggal 14 istri saya bilang, tolong dia mau 1. Jadi saya beli tanggal 14. Lalu saya tanya, kenapa? Karena dia bilang, saya ini bawa 2 handphone. Saya bilang, ya saya tahu. Dan istri saya punya 3 SIM card. Punya Excel, Telkomsel, dan Indosat. Saya bilang, waduh, banyak benar, saya baru tahu. Dan dia bilang, iya, di tempat tertentu hanya Excel yang bisa, di tempat tertentu yang ini, tempat tertentu yang ini. Nah, itu sebagai pengguna. Istri saya tidak begitu aktif awalnya, tanggal 14 jalan, sekarang baru mulai aktif lagi gitu ya. Dia bilang, lumayan juga ya. Yang kedua adalah sebagai pedagang. Sebagai pedagang adalah punya naluri yang berbeda. Naluri pedagang adalah kalau rame jualan. Pak Priyana, apa yang di Bandung tuh odading gitu ya. Wah, odading ini diviralkan gitu ya. Semua rame odading gitu ya misalnya. Itu adalah pedagang. Tetapi yang ketiga, saya mengambil posisi sebagai pebisnis. Pebisnis adalah melihat yang tidak kelihatan. Melihat sesuatu yang belum ada. Elon Musk, pada saat dia menciptakan, apakah dia menciptakan mobil listrik? Tidak. Apakah dia yang menciptakan ini, tidak. Tapi dia punya visi. Dan ini yang saya melihat. Saya tadi pagi begitu membara semangat saya, hanya karena satu ucapan. Bahwa begitu kita bisa masuk di sini dengan resiko terukur dalam waktu 6 bulan, kalau saya fokus, saya sudah 40 tahun fokus di dunia travel. Darah saya golongannya T, kurang apa lagi, tapi saya belum bisa mendapatkan passive income yang begitu luar biasa seperti yang ada di tren ini. Dan Pak Freddy yang menceritakannya, beliau sudah mendapatkan itu. Jadi kalau kita nanya, ibaratnya saya pergi ke satu tempat, orang itu menjadi local guide yang menunjukkan inilah tempatnya. Saya harus percaya dengan dia. Berbeda dengan orang yang belum mendapatkan. Bapak Ibu, pilihan di tangan Bapak Ibu. Tetapi tim kerja kita terus jalan. Saya yang menarik adalah bahwa tadi pagi Pak Ketut mengatakan 100.000 di bulan Desember. Saya bilang yes. Bapak Ibu, dalam 2 bulan ini, Januari, Februari, 1.000. Kasih waktu 5 bulan lagi yang 1.000 orang merekrut masing-masing tiap bulan 2. Ini tidak termasuk Pak Priyana yang kalau ngerekrut itu bukan tiap bulan 2, tiap hari 2 kalau saya ngelihatnya gitu ya, luar biasa sekali. Bayangkan kalau 1 orang saja merekrut 2 dalam sebulan, 5 bulan berarti 1.000 kali 10, 10.000. Kasih 5 bulan lagi, yang 10.000 merekrut 2 lagi selama 5 bulan, 12 bulan, 100.000. Make sense Bapak Ibu. Saya senang dengan kalkulasi, makanya kepala saya rambutnya kepanasan terus, rontok. Gara-gara banyak hitung gitu ya. Dan ini adalah positif. Mari Bapak Ibu bergabung dengan
grup yang punya aura yang positif. Karena ini akan membantu Bapak Ibu semua untuk sama-sama. Kita tiap hari sekarang itu sehari 2 kali untuk, kalau bukan ditanya untuk apa sih? Untuk masa depan kita. Untuk masa depan saya harus membantu semua orang. Kenapa? Karena semua orang akan membantu saya. Inilah hebatnya yang namanya leverage. Leverage network system.